Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul 7 Hari Bulan Madu dengan Kuntilanak. Seperti apa cerita kali ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Gerimis sudah turun sejak habis asar. Bukan hujan deras, hanya rintik kecil yang tidak berhenti. Cukup untuk membuat jalanan kota Sembilang basah dan membuat orang malas keluar rumah. Warung-warung di sepanjang jalan utama tutup lebih awal dari biasanya. Lampu-lampu toko sudah padam sebelum pukul 9 malam. Yang tersisa hanya lampu jalan yang menyinari aspal basah. Dan sesekali suara motor yang lewat terburu-buru ingin segera sampai tujuan. Warga Tembilang memang tidak terlalu percaya soal malam Jumat Kliwon, seperti orang-orang tua dulu. Tapi entah kenapa, setiap kali malam itu tiba, suasana kota selalu terasa lebih sepi dari biasanya. Seperti ada kesepakatan tak tertulis bahwa lebih baik diam di dalam rumah. Karto tidak punya pilihan itu. Dia duduk di jok bentornya, diparkir di pinggir jalan dekat halte bus utama kota Tembilang. Jaketnya agak tipis untuk cuaca malam ini, tapi dia tidak pulang untuk mengambil yang lebih tebal. Pulang berarti tidak kerja berarti tidak ada uang untuk besok. Usianya 34 tahun. Sudah 6 tahun dia menarik bentor di Tembilang. Mulai dari bentor pinjaman sampai akhirnya punya sendiri meski masih kredit. Istrinya, Sumiati, kerja serabutan menerima jahitan dari tetangga. Mereka punya satu anak laki-laki, baru 5 tahun. Hidup mereka cukup, tapi cukup yang dimaksud adalah tidak kekurangan makanan. Bukan cukup dalam artian longgar. Teman-teman sesama penarik bentor sudah banyak yang pulang dari tadi. Rudi bahkan sudah mengajaknya pulang bareng sebelum pukul 10. Sepi toh, sudahlah, besok lagi saja, kata Rudi waktu itu. Karto hanya menggeleng. Tunggu lagi sebentar. Sebenarnya bukan hanya soal uang yang membuat dia bertahan. Karto memang sudah dikenal di antara teman-temannya sebagai orang yang susah melewatkan penumpang perempuan, apalagi yang menarik. Bukan rahasia besar, istrinya pun tahu tabiat itu meski tidak pernah dibahas terang-terangan di antara mereka. Jarum jam di tangannya menunjukkan pukul 11 lewat 15 malam, ketika lampu besar bus jurusan Banda Aceh ke Medan terlihat dari kejauhan. Bus itu melambat, lalu berhenti tepat di depan halte. Pintu terbuka, beberapa penumpang turun, langsung berpencar mencari angkutan masing-masing. Satu orang berdiri diam di pinggir jalan. Perempuan, berbaju kuning, bahannya bukan kaos biasa, lebih rapi dari itu. Rambutnya panjang lurus sampai pinggang, dibiarkan terurai, tingginya sekitar 165 cm, proporsional. Wajahnya halus, bukan karena riasan tebal. Memang begitu adanya. Dia berdiri tenang memegang payung kecil yang belum dibuka, menatap ke arah jalan mencari kendaraan. Karto langsung menyalakan mesin bentornya. Dia menghampiri perempuan itu, berusaha terlihat biasa saja, meski dadanya sudah tidak biasa. Sejak detik pertama melihat perempuan itu berdiri di bawah lampu halte. "Kemana, Dik?" tanya Karto dari balik kemudi. Perempuan itu menoleh, senyumnya tenang, tidak dibuat-buat. "Desa Talang Sunyi, Bang." Karto mengangguk cepat. "Ayo, naik." Perempuan itu duduk di kursi penumpang. Karto tancap gas pelan, menyesuaikan dengan jalanan basah. Dalam hati dia sudah senang bukan main. Malam sesepi ini dapat penumpang perempuan cantik, dan tujuannya lumayan jauh. Artinya argonya panjang. 5 menit pertama perjalanan berjalan normal. Karto hafal setiap jalan di Tembilang, termasuk jalan menuju arah Talang Sunyi yang memang melewati pinggiran kota.
Tapi memasuki menit ke-10, ada sesuatu yang mulai terasa tidak pas. Karto tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya perasaan bahwa jalanan terasa lebih panjang dari yang dia ingat. Lalu dia mulai memperhatikan bangunan-bangunan di kanan kiri jalan yang entah sejak kapan terlihat asing di matanya. Karto mencoba mengingat-ingat. Jalan menuju Talang Sunyi harusnya melewati pertigaan Pasar Lama, lalu belok kiri melewati jembatan kecil, dan setelah itu jalanan akan menyempit karena masuk ke area pinggiran. Dia hafal betul rute itu. Sudah puluhan kali dia lewat ke sana mengantar penumpang. Tapi pertigaan Pasar Lama tidak muncul-muncul. Yang ada di depannya justru jalan lurus yang terasa semakin lebar. Bangunan di kanan kiri bukan lagi ruko-ruko tua dengan cat yang sudah pudar. Sekarang yang berdiri di sana adalah gedung-gedung dengan kaca besar, bersih, dan lampunya menyala terang meski sudah lewat tengah malam. Karto memperlambat bentornya sedikit. Matanya memindai kanan kiri jalan dengan dahi mengernyit. Dia tidak kenal tempat ini. Dalam kondisi normal, Karto pasti sudah berhenti dan bertanya. Tapi malam itu pikirannya terasa berat. Seperti habis begadang 2 malam berturut-turut, tanpa tidur sama sekali. Ada keinginan untuk mengerem dan memutar balik. Tapi keinginan itu terasa jauh, seperti suara orang memanggil dari balik tembok tebal yang tidak cukup keras untuk didengar. Dia tahu suara itu ada, tapi tidak bisa benar-benar meresponnya. Karto menoleh ke belakang. Sri Kunti duduk dengan posisi yang sama sejak tadi. Punggungnya tegak, tangan di atas lutut. Rambut panjangnya sedikit berantakan karena angin. Dia menatap Karto sebentar, lalu tersenyum tipis, tidak menjelaskan apapun. Tidak terlihat bingung, tidak terlihat khawatir. Seperti semua ini wajar saja baginya. Karto membalikkan pandangannya ke depan dengan terus berkendara. Beberapa menit kemudian Sri Kunti mengarahkan tangannya ke kiri. "Berhenti di sini, Bang." Di depan mereka berdiri sebuah rumah besar di balik pagar besi hitam yang rapi. Bukan rumah yang mencolok, tapi jelas milik orang yang tidak kekurangan uang. Dindingnya dicat krem bersih, teras depannya lebar dengan 2 kursi rotan dan pot-pot bunga yang tertata. Lampu terasa menyala kuning hangat. Halamannya cukup luas, rumputnya dipotong rata. Tidak ada yang aneh dari rumah itu. Kalau Karto melihatnya di siang hari, di kawasan perumahan manapun, dia tidak akan berpikir 2 kali. Sri Kunti turun duluan, lalu menoleh ke Karto. "Singgah dulu, Bang. Aku buatkan bandrek susu. Dingin juga kan malam ini?" Karto memang dingin, dan perutnya belum diisi sejak sore. Dia mematikan mesin bentor dan mengikuti Sri Kunti masuk. Di dalam, ruang tamunya luas dan bersih. Sofa berwarna coklat tua dengan bantal-bantal kecil tertata di sudut-sudutnya. Rak buku di salah satu sisi dinding berisi buku-buku yang tersusun rapi. Lantainya marmer putih, dingin waktu dipijak. Lampu ruangan tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Hanya seperti rumah keluarga berada yang punya selera bagus dalam menata ruangan. "Duduk dulu, Bang. Aku ke dapur sebentar," kata Sri Kunti sebelum masuk ke dalam. Karto duduk di sofa, matanya berkeliling ruangan. Dia masih merasa ada yang tidak beres dengan jalan tadi. Tapi pikiran itu makin lama makin terasa tidak penting. Yang dia rasakan sekarang justru nyaman, hangat, mengantuk. Sri Kunti keluar tidak lama kemudian, membawa 2 gelas bandrek susu yang masih mengepul. Tapi pakaiannya sudah berganti. Baju kuning yang tadi sudah tidak ada. Sekarang dia mengenakan daster tipis berwarna putih. Potongannya longgar tapi bahannya tipis dan jatuh mengikuti bentuk tubuhnya. Rambutnya dikuncir ke satu sisi. Karto menelan ludah. Pikirannya yang tadi masih menyisakan sedikit kejanggalan soal jalan asing itu
sekarang sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Sri Kunti meletakkan gelas di meja, lalu duduk di sebelah Karto, dekat, tidak canggung sama sekali. Mereka mengobrol sebentar, tidak banyak. Suaranya tetap lembut dan pelan. Sampai di satu titik, Sri Kunti berhenti bicara sejenak, lalu menatap Karto langsung. "Aku mau bang, tapi ada satu syarat dulu." Karto menunggu. "Kita harus menikah dulu." Karto membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Pikirannya seharusnya menolak, seharusnya tertawa, dan bilang tidak mungkin. Tapi yang terjadi adalah keheningan selama beberapa detik. Lalu kepalanya mengangguk pelan. Anggukan kepala itu belum selesai ketika sesuatu berubah di dalam ruangan. Karto tidak bisa menjelaskan prosesnya, karena memang tidak ada proses yang bisa diceritakan. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah kaki yang datang satu persatu. Ruang tamu yang tadi hanya berisi mereka berdua, tiba-tiba sudah penuh orang. Puluhan tamu duduk berhadapan di dua kursi ruangan. Semuanya berpakaian rapi, laki-laki dengan kemeja dan batik, perempuan dengan kebaya dan kerudung warna-warna pastel. Mereka duduk tenang, berbincang pelan satu sama lain seperti orang yang sudah lama menunggu dan baru saja diberi tanda bahwa acara akan segera dimulai. Di ujung ruangan seorang laki-laki tua berpakaian putih duduk di balik meja kecil. Di atas meja itu ada buku catatan, pena, dan segelas air putih. Itu adalah penghulu. Karto melihat ke bawah. Jeans lusuhnya sudah tidak ada. Sekarang dia mengenakan jas hitam dengan dasi abu-abu tua, sepatu pantofel hitam yang mengkilap. Tangannya refleks meraba kerah bajunya sendiri, memastikan bahwa yang dia lihat memang nyata. Jas itu terasa pas di tubuhnya, tidak kepanjangan, tidak kekecilan. Dia tidak ingat kapan berganti pakaian. Sri Kunti berdiri di sebelah kirinya. Gaun pengantin putih panjang menutupi tubuhnya sampai ke lantai. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga kecil berwarna putih di sisi kanan kepalanya. Wajahnya tenang, bibirnya sedikit tersenyum ke arah penghulu di depan. Karto ingin bicara, ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tapi bibirnya tidak mau membentuk pertanyaan itu. Yang keluar justru adalah tarikan nafas panjang, lalu pandangannya ikut beralih ke arah penghulu. Akad berlangsung singkat, penghulu membacakan lafaz. Karto mengucapkan ikrar dengan suara yang terdengar jelas, meski dia sendiri tidak merasa benar-benar memilih untuk mengucapkannya. Para tamu bertepuk tangan pelan. Beberapa perempuan di barisan belakang tersenyum. Dan selesai. Tidak ada makan-makan, tidak ada sesi foto, tidak ada amplop yang diedarkan. Para tamu berdiri satu persatu, berpamitan dengan anggukan kepala kepada Sri Kunti, lalu keluar. Dalam waktu kurang dari 10 menit sejak akad selesai, rumah itu kembali sepi. Hanya tinggal mereka berdua. Sri Kunti melepas hiasan bunga di rambutnya, meletakkannya di atas meja, lalu dia menoleh ke Karto. "Namaku Sri Kunti," katanya pelan. Baru saat itulah dia menyebutkan namanya. Karto mengulang nama itu dalam kepala. Sri Kunti. Ada sesuatu yang terasa ganjil dari nama itu, tapi dia tidak bisa menunjuk dengan tepat apa yang ganjil. Nama itu tidak umum, tapi juga tidak asing sepenuhnya. Kejanggalan itu lewat begitu saja tanpa sempat dia pegang. Malam itu mereka berdua masuk ke kamar di lantai 2. Kamarnya bersih dan tertata. Ranjang besar dengan sprei putih bersih. Jendela tertutup gorden tebal. Karto merasakan sesuatu yang berbeda dari semua pengalaman sebelumnya dalam hidupnya. Tapi bukan sesuatu yang bisa dia ceritakan dengan kata-kata yang tepat. Yang dia tahu, waktu subuh sudah hampir tiba ketika dia akhirnya tertidur. Begitulah yang terjadi setiap harinya selama 7 hari berikutnya. Karto selalu tidur menjelang subuh, selalu terbangun saat langit sudah mulai gelap lagi. Senja yang datang seolah menggantikan pagi yang tidak pernah dia lihat. Tidak pernah sekalipun dia terjaga saat matahari masih di atas. Tidak ada suara ayam di pagi hari.
Tidak ada cahaya yang masuk dari balik gorden. Siang hari di tempat itu seolah tidak pernah ada. Karto tidak mempersoalkan itu. Tidak ada pikiran yang mengarah ke sana. Hari-harinya terasa penuh dan cukup. Dan itu saja yang dia rasakan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di kota Tembilang, Sumiati masih menyalakan lampu teras dan menunggu suaranya yang tidak kunjung pulang. Lampu teras itu sudah menyala 3 malam berturut-turut. Tapi yang ditunggu tidak pernah datang. Sumiati tidak langsung panik di hari pertama. Karto pernah melakukan ini sebelumnya, 3 tahun lalu, menghilang dalam 2 malam tanpa kabar, lalu pulang dengan alasan yang tidak masuk akal. Waktu itu Sumiati menangis, marah, dan akhirnya menerima karena tidak tahu harus berbuat apa. Jadi di hari pertama dan kedua dia masih menahan diri. Masih berpikir bahwa suaminya sedang menginap di tempat perempuan lain dan akan pulang sendiri kalau bosan. Tapi hari ketiga berlalu tanpa kabar. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada titipan pesan lewat teman. Sumiati mulai bertanya ke tetangga, tidak ada yang tahu. Dia menghubungi beberapa teman sesama penarik bentor yang biasa nongkrong bareng Karto. Rata-rata menjawab hal yang sama. Terakhir melihat Karto masih mangkal di depan halte bus pada malam Jumat. Setelah itu tidak ada yang memperhatikan kemana dia pergi. Memasuki hari keempat, Rudi, teman dekat Karto, sesama penarik bentor, datang ke rumah Sumiati. Dia bilang sudah mencoba menelusuri rute yang biasa Karto lewati, tapi tidak menemukan apa-apa. Bentor Karto juga tidak terlihat dimanapun di sepanjang jalur yang biasa dia operasikan. Yang terakhir lihat dia itu Pak Darmin, kernet bus malam itu, kata Rudi. Katanya Karto jemput penumpang perempuan, baju kuning, turun dari busnya. Setelah itu dia tidak tahu. Sumiati mendengar kalimat itu dan perutnya langsung tidak enak. Hari itu juga dia pergi ke Polres Batang Serayu untuk membuat laporan orang hilang. Petugasnya ramah, tapi prosesnya memakan waktu. Sumiati diminta mengisi formulir, menyerahkan foto Karto, dan menjelaskan kronologi terakhir kali suaminya terlihat. Petugas mencatat semuanya, lalu bilang akan ditindaklanjuti. 2 hari kemudian pihak kepolisian menghubungi Sumiati dan menyampaikan bahwa penelusuran awal tidak menemukan hasil yang berarti. Rekaman kamera di sekitar halte bus kualitasnya tidak cukup baik untuk melacak ke arah mana bentor Karto pergi setelah malam itu. Tidak ada saksi tambahan yang bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Di hari kelima, seorang tetangga perempuan bernama Bu Marlena berbicara pelan kepada Sumiati di dapur rumahnya. Coba ke Mbah Katijo, Sum. Aku tahu kamu tidak percaya hal-hal seperti itu, tapi tidak ada salahnya dicoba. Sumiati diam cukup lama. Bukan karena tidak percaya sama sekali, tapi karena dia tidak mau membuka kemungkinan bahwa masalah ini sudah di luar jangkauan cara-cara biasa. Namun setelah 2 hari tidak ada perkembangan dari polisi dan tidak ada kabar dari manapun, dia memutuskan untuk pergi. Rumah Mbak Katijo ada di pinggiran barat kota Tembilang. Masuk gang kecil setelah melewati jembatan lama. Bangunannya biasa saja. Tembok bata dengan cat yang sudah agak kusam. Halaman depan ditumbuhi beberapa pohon pisang. Tidak ada papan nama, tidak ada atribut yang menunjukkan dia seorang dukun. Kalau tidak tahu, orang akan mengira itu rumah pensiunan biasa. Mbak Katijo membukakan pintu sendiri. Laki-laki tua, kurus, tingginya tidak sampai 160 cm. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, tapi matanya masih jernih dan fokus. Dia mempersilahkan Sumiati masuk tanpa banyak bicara. Sumiati menjelaskan semuanya. Mbah Katijo mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Dia tidak menyela, tidak bertanya sampai Sumiati selesai bicara. Setelah itu dia diam cukup lama, matanya memandang ke arah jendela. Suamimu sedang berbulan madu, katanya akhirnya pelan. Sumiati langsung menegang. Dengan perempuan mana lagi dia, Mbah? Mbah Katijo menggeleng pelan. Bukan perempuan biasa.
dia pergi dengan makhluk dari alam lain. Sumiati tidak langsung percaya, tapi Mbak Katijo tidak memberi ruang untuk debat. Yang menjemput suamimu itu, wujudnya memang seperti perempuan muda, cantik, berpakaian rapi, bicaranya normal, bisa menghidangkan makanan dan minuman seperti manusia biasa. Tidak ada yang terlihat aneh dari luar, tapi dia bukan manusia. Dia hidup di alam yang menempel dengan alam kita dan hanya bisa dijangkau oleh orang yang sudah masuk ke pengaruhnya. Sumiati terdiam. Ini bukan pertama kali terjadi di wilayah Batang Serayu. Lanjut Mbak Katijo, sudah beberapa kali dan memang seperti itu polanya. Lalu suami saya bisa pulang tidak Mbah? Mbak Katijo mengangguk. Bisa, 2 hari lagi dia akan kembali sendiri. 2 hari yang dimaksud Mbak Katijo jatuh tepat pada malam ke-7 sejak Karto menghilang. Malam itu Karto berbaring di ranjang yang sama seperti 6 malam sebelumnya. Sri Kunti sudah tertidur di sebelahnya. Ruangan gelap, gorden tertutup rapat. Tidak ada suara dari luar, seperti biasa. Karto tidak tahu kenapa matanya tidak mau terpejam malam itu. Dia menatap langit-langit kamar. Pikirannya pelan-pelan mulai bergerak ke arah yang selama 7 hari ini tidak pernah dia jamah. Tidak ada kejadian khusus yang memicunya. Tidak ada mimpi, tidak ada suara, tidak ada apapun. Hanya tiba-tiba sebuah gambar muncul di kepalanya. Wajah anaknya. Rian, 5 tahun, yang kalau makan selalu menyisakan nasi di pinggir piring karena katanya itu bagian yang keras. Karto ingat betul bagaimana cara Rian berlari menyambut setiap kali dia pulang kerja. Langsung memeluk kakinya sebelum Karto sempat melepas sandal. Lalu muncul wajah Sumiati, bukan wajah yang marah atau menangis, tapi wajah Sumiati yang biasa, yang duduk di teras sambil menjahit dengan kacamata bacanya yang satu tangkainya sudah retak, tapi tidak pernah diganti karena belum ada uang lebih. Karto menutup matanya, tapi gambar-gambar itu justru makin jelas. Dia ingat atap rumahnya yang bocor di sudut kanan setiap kali hujan deras. Ingat cat dinding ruang tamu yang sudah mengelupas di bagian bawah. Ingat suara pintu belakang yang selalu berbunyi kalau dibuka karena engselnya perlu diganti. Detail-detail kecil yang selama 7 hari ini tidak pernah sekalipun masuk ke pikirannya. Karto membuka mata dan duduk perlahan. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang seharusnya dia sadari jauh-jauh hari. Selama 7 hari tinggal di sini, dia tidak pernah sekalipun melihat matahari. Tidak pernah mendengar suara ayam berkokok di pagi hari. Tidak pernah melihat satupun aktivitas di luar rumah saat siang. Setiap kali dia terbangun, langit selalu sudah gelap. 7 hari, tidak ada satupun siang yang pernah dia lihat. Karto turun dari ranjang. Dia mengambil celananya yang tergantung di sandaran kursi dan memakainya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya terasa berat sekali tiba-tiba. Sri Kunti terbangun. Dia menatap Karto dari atas ranjang. Mau kemana bang? Aku mau pulang Sri. Sri Kunti tidak langsung menjawab. Dia duduk. Rambutnya yang panjang terurai ke satu sisi bahunya. Wajahnya tidak marah. Tidak ada perubahan ekspresi yang dramatis. Abang sudah berjanji mau tinggal di sini, katanya pelan. Aku tahu, tapi anakku di rumah, istriku di rumah. Mereka baik-baik saja bang. Aku tetap harus pulang. Sri Kunti diam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu dia berdiri, mengambil kain selendang di sandaran kursi dan melingkarkan ke bahunya. Dia tidak mencoba memegang tangan Karto, tidak mencoba menghalangi jalannya. Ayo, aku antar sampai depan, katanya akhirnya. Mereka berdua berjalan keluar rumah tanpa banyak bicara. Lampu teras menyala seperti biasa. Sri Kunti membuka pintu pagar, lalu berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca,
Tapi dia tidak menangis, hanya menatap Karto yang mulai melangkah menjauh. Karto tidak menoleh lagi, dia menyusuri jalan sendirian. Kawasan itu sepi seperti biasanya di malam hari. Lampu-lampu jalan menyala. Bangunan-bangunan besar masih berdiri di kanan kiri. Karto berjalan terus tanpa tahu persis arah mana yang benar. Hanya mengikuti jalan lurus di depannya. Sampai di sebuah persimpangan, Karto berhenti sejenak untuk memilih arah. Dan dalam waktu kurang dari 1 detik, semua yang ada di sekitarnya lenyap. Tidak ada suara ledakan, tidak ada angin kencang, tidak ada efek apapun. Bangunan-bangunan itu hilang begitu saja, seperti seseorang mencabut sebuah gambar dari hadapannya. Yang ada sekarang adalah jalan aspal biasa, sepi, dengan deretan nisan di sebelah kirinya. Pemakaman umum, ratusan batu nisan berjejer rapi di bawah cahaya bulan. Angin malam tembilang tertiup pelan. Di pinggir jalan, bentornya terparkir. Karto menghampirinya, mencoba menyalakan mesin, tidak mau hidup. Dia periksa tangki bensin dengan cara menggoyangkan badan bentor. Kosong. Karto duduk di jok bentornya. Seluruh tubuhnya terasa seperti diperas habis. Tangannya lemas, kakinya tidak mau diajak berdiri lagi. Jam di tangannya menunjukkan pukul 2:20 dini hari. Dia tidak punya tenaga untuk mencari pertolongan. Tidak sanggup berteriak, tidak sanggup berjalan. Dalam kondisi itu dia rebahkan tubuhnya di jok bentor yang sempit dan matanya terpejam dengan sendirinya. Pagi hari ketika matahari sudah cukup tinggi, 2 orang penarik bentor yang melintas di depan pemakaman itu memperlambat kendaraan mereka karena melihat seseorang tergeletak di dalam bentor yang terparkir di pinggir jalan. Salah satu dari mereka turun dan mendekat. Karto? Karto? Rudi dan temannya tidak langsung mengangkat Karto begitu saja. Mereka mencoba membangunkan dulu, memanggil namanya beberapa kali, menepuk bahunya pelan. Karto membuka mata, tapi pandangannya tidak langsung fokus. Dia seperti orang yang baru keluar dari tidur sangat panjang dan belum sepenuhnya sadar di mana dia berada. Karto, ini aku Rudi. Kamu kenapa? Karto menggerakkan bibirnya, tapi yang keluar hanya suara tidak jelas. Rudi langsung memutuskan untuk membawanya pulang. Mereka menahan satu bentor lewat. Memapa Karto masuk dan mengantar langsung ke rumahnya di kota Tembilang. Sumiati sedang di dapur waktu mendengar suara bentor berhenti di depan rumah. Dia keluar dan langsung melihat suaminya dipapah Rudi dari pintu pagar. Langkah Karto tidak stabil, tubuhnya condong ke satu sisi, kepalanya agak tertunduk. Sumiati tidak menangis, tidak berteriak. Dia maju membantu menopang lengan Karto dari sisi yang lain, lalu membantunya masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Ada rasa lega yang datang seketika karena suaminya akhirnya ada di depan matanya. Tapi di belakang rasa lega itu ada sesuatu yang lebih keras dan belum meledak. Rudi tidak banyak bicara, hanya menjelaskan di mana mereka menemukan Karto, lalu pamit. Seharian itu Karto lebih banyak tidur. Tubuhnya tidak mau diajak bergerak lebih dari yang perlu. Sumiati menyiapkan makan, memastikan suaminya minum air yang cukup, tapi tidak banyak bertanya. Dia menyimpan semua pertanyaannya. Keesokan paginya Mbah Katijo datang. Sumiati sudah memberitahunya lewat pesan singkat bahwa Karto sudah pulang. Orang tua itu datang tidak lama setelah sarapan, duduk di kursi ruang tamu yang sama seperti tempat Karto duduk sehari sebelumnya. Karto sudah agak lebih sadar, meski suaranya masih lemah dan caranya bicara masih kadang terputus di tengah kalimat. Mbah Katijo memintanya menceritakan semuanya dari awal. Karto bercerita dengan pelan tentang perempuan berbaju kuning yang naik bentornya, tentang jalanan yang tiba-tiba berubah, tentang rumah besar yang tidak dia kenal, tentang pernikahan yang terjadi begitu saja tanpa dia benar-benar memilihnya, tentang nama Sri Kunti, tentang rutinitas 7 hari yang tidak pernah ada siangnya, dan tentang momen dia memutuskan untuk pulang dan Sri Kunti yang melepasnya tanpa perlawanan.
Sumiati duduk di kursi sebelah, mendengarkan semuanya tanpa memotong. Setiap kali Karto menyebut satu detail, Mbak Katijo mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah orang tua itu. Semua yang Karto ceritakan persis seperti yang sudah dia jelaskan kepada Sumiati 2 hari sebelumnya. Perempuan yang berpenampilan normal, rumah yang terasa nyata, dunia yang hanya hidup di malam hari. Setelah Karto selesai bicara, ruangan itu diam beberapa saat. Mbak Katijo hanya berkata, "Iya." Lalu tidak melanjutkan apapun. Dia meneguk habis teh yang disiapkan Sumiati, lalu berdiri dan pamit dengan alasan masih ada keperluan lain. Sumiati mengantar Mbak Katijo sampai pintu depan, lalu menutupnya pelan. Dia berdiri sebentar di depan pintu itu, membelakangi ruang tamu. Tempat Karto masih duduk dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Sumiati, tidak ada tangis, tidak ada teriakan. Dia berbalik, berjalan melewati ruang tamu tanpa menatap Karto, masuk ke kamar dan mulai membuka lemari. Suara lemari dibuka dan ditutup itu terdengar sampai ke ruang tamu. Karto tidak bergerak dari kursinya, bukan karena dia tidak ingin bangkit dan masuk ke kamar, tapi karena tubuhnya benar-benar tidak mengizinkan. Kakinya terasa seperti tidak punya tenaga sama sekali. Tangannya berat kalau diangkat lebih dari setengah menit. Dia hanya bisa duduk dan mendengarkan suara Sumiati yang bergerak di dalam kamar, membuka laci, mengambil sesuatu, menutupnya kembali. Tidak lama, Sumiati keluar dengan satu tas besar di tangan dan menggandeng Rian dengan tangan satunya. Rian membawa ransel kecilnya sendiri yang biasa dia pakai kalau menginap di rumah nenek. Anak itu tidak banyak tanya, hanya mengikuti ibunya dengan langkah pendek-pendek. Sumiati berhenti sebentar di depan pintu. Dia menatap Karto sekali, tidak lama, lalu membuka pintu dan keluar. Karto membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar, dan bahkan kalau ada pun, dia tidak tahu harus berkata apa. Pintu depan rumah tertutup, suara langkah kaki di teras, lalu suara pagar besi didorong, lalu sepi. Karto duduk sendirian di ruang tamu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kondisi Karto tidak membaik seperti yang dia harapkan. Awalnya dia masih bisa berdiri sendiri, meski harus berpegangan ke dinding. Tapi seminggu setelah pulang, kemampuan itu pun hilang. Kedua kakinya tidak mau lagi menopang tubuhnya. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa melakukan hampir semua hal tanpa bantuan orang lain. Rudi yang pertama kali membawanya ke puskesmas, lalu ke rumah sakit kabupaten di Batang Serayu. Dokter memeriksa dengan serius. Berbagai tes dilakukan. Selama beberapa hari, hasilnya tidak menemukan kerusakan pada tulang, saraf, atau otot yang biasa menjelaskan kelumpuhan itu. Tidak ada riwayat stroke, tidak ada cedera, tidak ada penyebab yang bisa ditunjuk dengan jelas. Dokter hanya bisa menyarankan fisioterapi dan observasi lanjutan. Tapi kondisi Karto tidak menunjukkan perubahan berarti meski sudah beberapa minggu berjalan. Bentornya masih terparkir di samping rumah. Di tempat yang sama sejak Rudi dan temannya mendorong kendaraan itu pulang dari depan pemakaman. Tidak ada yang menyentuhnya. Hujan dan panas bergantian menerpa setiap hari. Cat bodinya mulai kusam. Bagian besi di beberapa sudut mulai menampakkan warna coklat kemerahan. Karto melihat bentornya itu dari jendela kadang-kadang. Tidak ada ekspresi khusus di wajahnya, hanya menatap, lalu mengalihkan pandangan. Tetangga-tetangga di sekitar rumah bergantian datang membantu. Bu Marlena yang dulu menyarankan Sumiati pergi ke Mbak Katijo, kini datang 3 kali seminggu untuk memasak dan memastikan Karto makan. Pak Darso dari ujung jalan sesekali membantu Karto membersihkan diri. Kerabat jauh dari pihak Karto juga ada yang bergantian menginap beberapa hari, lalu digantikan yang lain. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya banyak soal apa yang sebenarnya terjadi. Warga Tembilang sudah mendengar versi ringkasnya dari mulut ke mulut. Beberapa percaya, beberapa hanya diam dan tidak berkomentar. Tapi semua tetap datang membantu, karena begitulah cara warga di sana. Sumiati tidak pernah kembali. Dia menetap di rumah orang tuanya bersama Rian.
Kabar yang sampai ke telinga tetangga menyebut bahwa Sumiati sudah mengurus-ngurus surat yang diperlukan. Tidak ada drama, tidak ada pertikaian terbuka. Dia hanya pergi dan menjalani hidupnya dari sana. Karto tidak pernah mencoba menghubunginya. Mungkin karena tidak punya tenaga, mungkin karena dia sadar tidak ada yang bisa dia katakan yang cukup untuk mengubah apapun. Begitulah hidup Karto setelah malam Jumat Kliwon itu. Seorang penarik bentor yang pulang dari tempat yang tidak bisa dia jelaskan dengan akal sehat, dengan tubuh yang tidak lagi mau bekerja seperti seharusnya, dan dengan semua yang pernah dia miliki, sudah berjalan keluar dari pintu rumahnya tanpa menoleh. Bukan karena satu malam yang salah saja, tapi karena satu malam yang salah itu adalah hasil dari semua pilihan kecil yang sudah dia buat jauh sebelumnya. Itulah akhir cerita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.